Selamat datang para fasilitator hebat. Kita akan mengupas tuntas materi coding dan kecerdasan artifisial yang esensial ini. Modul 1A ini adalah fondasi yang kokoh untuk memahami bagaimana dunia digital bekerja sekarang dan nanti. Kita mulai dengan pertanyaan fundamental. Apa perbedaan mendasar antara coding dan pemrograman yang sering disamakan? Mari kita gunakan analogi sederhana, yaitu membuat kue, agar konsep ini mudah dicerna siswa. Coding itu ibarat proses menulis langkah-langkah resep kuenya saja. Detail instruksi yang sangat spesifik. Coding adalah kegiatan mengubah ide solusi menjadi instruksi yang dapat dipahami oleh perangkat komputasi. Sedangkan pemrograman adalah seluruh proses pembuatan kue, mulai dari merencanakan sampai pemeliharaan resepnya. Ini mencakup analisis kebutuhan, desain urutan langkah, coding itu sendiri, pengujian, hingga pemeliharaan. Coding adalah pintu gerbang emas bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah kompleks. Ini bukan sekadar menulis kode, tetapi membentuk cara berpikir yang sistematis di era yang serba digital. Mari kita lihat contoh coding yang konkret. Yang pertama adalah plug coding, menggunakan laptop. Ini seperti membuat game sederhana di platform populer seperti Scratch, atau mungkin juga bahasa Python yang kuat. Selanjutnya, ada unplug coding, belajar urutan perintah dan logika tanpa perangkat komputer sama sekali. Contohnya adalah permainan kartu atau simulasi fisik yang melatih berpikir algoritmik dasar bagi semua siswa. Beralih ke kecerdasan artifisial. Ini adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat mesin cerdas seperti manusia. Tujuannya mengembangkan sistem yang dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, misalnya mengenali pola rumit. Sederhananya, kecerdasan artifisial dapat didefinisikan sebagai mesin yang mampu berpikir dan bertindak secara cerdas. KA bisa kita bagi menjadi dua jenis utama yang penting sekali untuk fasilitator pahami dan jelaskan secara detail. Pertama adalah Narrow AI atau kecerdasan artifisial sempit yang dirancang hanya untuk satu tugas spesifik saja. Contoh mudahnya adalah aplikasi pendeteksi wajah di ponsel kita. Ia hanya fokus pada fungsi tersebut. Ia hanya bisa mendeteksi wajah, tidak mungkin bisa meramalkan cuaca atau menulis novel panjang, fokusnya terbatas. Yang kedua adalah General AI, yang memiliki kapasitas luas untuk belajar dan memahami berbagai tugas secara menyeluruh. General AI akan mirip seperti kecerdasan manusia dalam konteks pemahaman yang sangat luas dan mendalam. Penting ditekankan, jenis General AI ini masih sepenuhnya dalam tahap pengembangan yang memerlukan penelitian intensif. Lantas, mengapa kecerdasan artifisial ini sangat penting dan wajib kita ajarkan pada generasi masa kini? KA sangat membantu menganalisis data besar yang tak terbayangkan jumlahnya untuk mendeteksi berbagai penyakit. Dalam bidang kesehatan, kecepatan deteksi dini penyakit dapat menyelamatkan banyak sekali nyawa manusia setiap hari. Di dunia pendidikan, KA memungkinkan personalisasi materi belajar untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa di sekolah. Personalisasi ini menjamin materi yang disampaikan jauh lebih relevan dan sangat efektif untuk proses belajar mengajar. Terakhir di industri, KA sangat vital untuk mengoptimalkan seluruh rantai pasokan dan efisiensi operasional pabrik. Ini berarti penghematan biaya dan kecepatan respon terhadap perubahan pasar yang sangat dinamis dan cepat sekali. Fasilitator harus memastikan siswa mengerti perbedaan fundamental coding dan pemrograman dengan analogi yang cerdas. Ingat, coding adalah langkah penulisan resep, sedangkan pemrograman adalah proses penut hingga kue itu siap disantap. Gunakan kedua metode plugged dan unplugged coding agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sangat holistik. Pastikan siswa memahami inti KA, yaitu pengembangan sistem cerdas yang mampu melakukan tugas manusia seperti pengambilan keputusan. Jelaskan dengan hati-hati perbedaan mendasar antara KA sempit yang fokus dan KA umum yang masih dalam riset mendalam. Tutup dengan menegaskan pentingnya KA di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga optimasi sektor industri saat ini. Bagaimana kita memastikan siswa tidak bingung antara coding menggunakan Scratch dan pemrograman yang lebih luas? Gunakan analogi kue secara konsisten. Scratch adalah proses coding, tetapi merencanakan itu adalah pemrograman seutuhnya. Lalu berikan contoh KA sempit yang sangat relevan dan sering mereka temui di kehidupan sehari-hari. Ingatkan siswa,
Coding adalah alat penting untuk menerjemahkan solusi berpikir kritis menjadi bahasa yang dimengerti mesin. Pastikan fondasi coding dan KA sempit ini benar-benar kuat sebelum melangkah ke materi teknis yang lebih jauh. Tugas Anda adalah membuat konsep abstrak ini menjadi sangat nyata dan menyenangkan melalui contoh praktis. Dorong siswa untuk melihat coding dan KA bukan hanya sebagai pelajaran, tetapi sebagai keterampilan masa depan yang revolusioner. Kami yakin Anda semua mampu menyampaikan modul penting ini dengan sangat baik. Sukses selalu untuk para fasilitator hebat. Mari kita persiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia digital yang terus bergerak maju dengan sangat cepat. Ingatlah selalu, kita sedang membangun fondasi kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis anak bangsa. Terima kasih atas dedikasi Anda. Sampai jumpa di modul 2 untuk eksplorasi materi coding dan kecerdasan artifisial yang mendalam. Ayo kita ciptakan ekosistem pendidikan digital yang inovatif dan sangat kompetitif di kancah dunia internasional. Sampai jumpa di pelatihan fasilitator coding dan kecerdasan artifisial selanjutnya. Mari wujudkan masa depan digital yang cerah.